Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Me Before You, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan Will Traynor, Sam Claflin, yang bahagia dengan tunangannya yang cantik. Jelas dia kaya dan masyarakat kelas atas. Hujan, dia berangkat kerja, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengambil sepeda motornya. Dia tidak melakukannya dan mulai berjalan ke kantor sambil berbicara di ponselnya. Dia terganggu dan tertabrak sepeda motor. Dia lumpuh dari leher ke bawah. Beberapa tahun kemudian, kita melihat Lou Clark Emilia Clarke, seorang pelayan di sebuah kafe. Dia sangat baik dan cerewet serta membantu semua orang. Di penghujung hari, pemilik memberinya gaji terakhir, mengatakan bahwa dia menyesal, dan menutup kafe, karena bangkrut. Kehilangan pekerjaan itu buruk karena Lou tinggal bersama orang tuanya, saudara perempuannya, dan anak saudara perempuannya. Dia satu-satunya yang punya pekerjaan saat ini. Di beberapa adegan berikutnya, kami diperkenalkan dengan keluarga Lou. Adiknya Katrina, Jenna Coleman, dan pacar Lou Patrick, Matthew Lewis. Sangat jelas bahwa dia adalah alat dan mereka bukan pasangan yang cocok. Lou pergi ke kantor pengangguran dan mengolok-olok orang di sana tentang betapa dia tidak memiliki keterampilan apapun. Dia menemukan pekerjaan untuk pengasuh dan mengirimnya untuk wawancara, tetapi menyuruhnya mengenakan pakaian konservatif. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang sangat kaya. Lou mewawancarai Ibu Will yang awalnya tidak menyukainya. Tapi, olok-olok cerdas Lou mengesankan Ibu Will dan dia mendapatkan pekerjaan itu. Selama wawancara, kami juga bertemu dengan ayah Will dan jelas ada ketegangan di antara orang tua Will. Ibu Will, Janet McTeer, mengatakan kepadanya bahwa Will tidak boleh sendirian selama lebih dari 15 menit. Selama wawancara, Lou robek ke samping dan dia mencoba menyembunyikannya. Ibu Will mengajak Lou menemui Will. Dia bersama Nathan, Stephen Peacock, seorang perawat yang tinggal bersamanya di malam hari. Pada dasarnya, tugas Lou adalah bersama Will sepanjang hari sampai Nathan kembali dari pasien lain. Will melakukan kesan kaki kiriku untuk menunjukkan bahwa dia brengsek tapi bersikap setelah itu. Dia mengatakan sesuatu tentang roknya yang robek dan memecatnya. Nathan memberikan penjelasan singkat tentang beberapa obat yang akan diminum Will. Lou kembali keesokan harinya dan Will sangat jahat padanya. Dia mengatakan mereka harus meninggalkan satu sama lain sendirian. Dia mencoba membenci pekerjaannya, dan menangis tentang hal itu dengan Trina di rumah. Trina memberinya nasihat dan membalikkan tubuhnya. Trina juga memberitahu Lou bahwa dia akan kuliah lagi dan keluarganya membutuhkan pekerjaan Lou. Dengan semangat baru, Lou pergi bekerja, bercanda dengan Will, dan mulai memenangkan hatinya. Dia perlahan mulai terbuka padanya. Disinilah film berubah menjadi Pretty Woman. Dia membuatnya menonton film asing subtitle dan dia menyukainya, ala opera. Dia mencoba membuat Patrick melihat film asing di teater dan dia mengotori idenya. Pada titik tertentu, pacar lama Will mampir dengan tunangan barunya yang kebetulan adalah sahabat lama Will. Dapat dimengerti bahwa keinginan berarti bagi mereka. Ada beberapa, saya mencoba, dan itu terjadi begitu saja, bicara. Film ini tidak membuat pasangan yang bahagia terlihat seperti orang yang benar-benar jahat, dan itu bagus. Akhirnya, Lou mengetahui bahwa Will ingin mati melalui bantuan bunuh diri di Swiss, karena dia dulu sangat aktif dan sekarang dia tidak bisa bergerak. Dia memberitahu ibunya bahwa dia akan menunggu 6 bulan. Lou kecewa dengan itu dan menganggapnya sebagai tantangan untuk mencoba membuatnya berubah pikiran. Dia mulai merencanakan semua jenis tamasya untuk Will. Tamasya pertama adalah pacuan kuda. Lou melakukan panggilan video dengan Trina untuk memutuskan pakaian yang akan dikenakan. Mereka memilih gaun merah yang benar-benar membuat Will terkesan. Lou bertaruh pada seekor kuda yang menurut Will tidak akan menang. Dia sangat optimis, sampai kudanya terjebak keluar dari gerbang dan terlihat berkeliaran di sekitar arena pacuan kuda seperti pemabuk. Bagaimanapun, Will sepertinya bersenang-senang ketika mereka pulang karena dia ingin duduk di mobil sebentar dan, jadilah pria yang baru saja keluar ke balapan dengan seorang gadis mengenakan gaun merah. Lou menyuruh Will pergi ke tempat lain. Dia membuatnya membiarkan dia mencukur jenggotnya. Dia mengejutkannya dengan memotong rambutnya yang kotor dengan rapi.
Pada titik tertentu, mereka berbicara tentang selera busananya dan Lou bercerita tentang Will tentang memiliki legging bergaris hitam dan kuning sebagai seorang gadis muda dan tidak pernah melepasnya. Ini penting untuk nanti. Pada titik tertentu, Will dan Lou pergi ke pernikahan tunangan lama, sahabat lama. Dia mengantarnya mengelilingi lantai dansa di kursi roda dan mereka berbicara tentang payudaranya. Keduanya terlihat berlomba menjauh dari pesta dengan kursi roda dan pulang keesokan paginya. Ibu Will mengatakan sesuatu dan dia menjawab bahwa dia sudah dewasa dan bisa bermalam di hotel jika dia mau. Ulang tahun Lou tiba dan orang tuanya mengundang Will ke rumah mereka untuk makan malam yang dia terima. Mereka semua menyenangkan saat makan malam dan memiliki olok-olok yang jenaka. Saat waktunya memberikan hadiah, orang tua Lou memberinya album foto berisi foto-foto dari masa kecilnya. Dia menyukainya. Patrick memberinya kalung yang dibuat khusus yang bertuliskan namanya. Dia sopan tentang itu. Kemudian Will memberinya hadiah berupa legging hitam dan kuning. Nah, dia tergila-gila pada mereka dan langsung memakainya. Sangat jelas bahwa dia paling menyukai mereka dari apapun. Patrick mulai berpikir bahwa dia dan Will saling menyukai. Will jatuh sakit dan tidak bisa melakukan perjalanan besar seperti yang direncanakan Lou ini. Lou sedih, tapi merencanakan perjalanan lain yang disetujui para dokter. Nathan pergi bersama mereka. Mereka semua bersenang-senang. Will memaksa Lou mencoba scuba diving dan dia menyukainya. Nathan bahkan menemukan romansa. Di akhir perjalanan, Will akan memberitahu Lou tentang Swiss. Dia berteriak padanya dan pergi. Trina membujuk Lou pergi ke Swiss untuk menemani Will untuk bunuh diri yang dibantu. Dia membuatnya tepat waktu untuk berbicara dengannya. Adegan terakhir adalah Lou duduk di kafe di Paris dan membaca catatan dari Will. Itu adalah salah satu tempat favoritnya yang tidak akan dia kunjungi setelah kecelakaan itu karena itu hanya akan membuatnya sedih. Dia mengatakan padanya untuk bahagia dan pergi melihat dunia. Dia meninggalkan sejumlah uang untuknya. Dia menuju ke perhentian berikutnya dan mengenakan punggung dan legging bergaris kuning. Itulah tadi alur cerita film Me Before You. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Me Before You merupakan film bergenre drama romantis yang rilis pada 2016. Cerita dalam film garapan sutradara Thea Sarok ini diangkat dari novel berjudul sama karya Jojo Moyes. Berdurasi 110 menit, film ini dibintangi oleh Emilia Clarke dan Sam Claflin. Dikisahkan Louisa Clark. Emilia Clarke, seorang gadis sederhana berusia 26 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah kafe. Tak lama, Louisa mendapat tawaran pekerjaan menjadi perawat pribadi seorang pria difabel bernama Will Traynor, Sam Claflin. Louisa dipekerjakan oleh ibu Will karena melihat karakter pribadinya yang ceria. Ia berharap keceriaan Louisa bisa membantu mengembalikan semangat hidup Will. Namun, pertemuan pertama Louisa dan Will tidak berjalan baik. Will kerap berperilaku dingin dan kasar pada Louisa. Sebelum menderita kelumpuhan, Will adalah pria sukses dengan kehidupan yang hampir sempurna. Sayangnya, ia mengalami kecelakaan tragis yang membuatnya lumpuh dan kini menderita tekanan psikologis karena merasa tak lagi berdaya. Kondisi psikologisnya ini yang membuat Will berubah menjadi dingin dan kasar pada setiap orang yang berniat membantunya, termasuk Louisa. Puncak ketegangan terjadi ketika Will bersikap tidak sopan dan memecahkan bingkai kaca usai mantan pacar dan sahabatnya datang untuk memberikan undangan pernikahan. Louisa tidak tahan terhadap sikap Will dan berkata jujur bahwa ia mau merawat Will hanya karena butuh uang. Setelah kejadian ini, Will menjadi terkesan pada keberanian Louisa yang telah berkata jujur. Sikap Will mulai melunak dan mereka perlahan menjadi dekat. Sayangnya, Louisa juga mengetahui fakta bahwa Will pernah mencoba melakukan bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Hal ini dilakukan Will karena ibunya menolak mendaftarkan Will mengikuti program bunuh diri melalui sebuah organisasi di Swiss. Louisa lantas membujuk Will untuk membatalkan niatnya, tapi Will menolak. Ia pun berjanji akan menuruti semua keinginan Will asalkan Will mau bertahan hidup minimal 6 bulan lagi. Selama 6 bulan ini, Louisa berjanji akan membuat Will percaya bahwa hidupnya masih sangat berarti.